Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas tentang bahaya bicara agama tanpa ilmu. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan dulu, nama saya Santi dari Prodi IS1. IS1 enggak tuh? IS1 Pendidikan Matematika dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Yuk simak video ini. Memahami ilmu agama merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah loh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu merupakan kewajiban atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224 dan lainnya dari Anas bin Malik, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dan agama adalah apa yang telah difirmankan oleh Allah di dalam kitabnya Al-Quranul Karim dan disabdakan oleh Rasulnya dalam sunnahnya. Oleh karena itulah termasuk kesalahan yang sangat berbahaya adalah berbicara masalah agama tanpa ilmu dari Allah dan Rasulnya. Sebagai nasihat sesama umat Islam, di sini saya sampaikan di antara bahaya berbicara masalah agama tanpa ilmu. Yang pertama, hal itu merupakan perkara tertinggi yang diharamkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma jahara minha wa ma batana wal isma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Yang artinya, katakanlah, Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan mengada-ngadakan terhadap Allah apa saja yang tidak kamu ketahui, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Quran Surah Al-A'raf ayat 33. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Ba'as rahimullah berkata, berbicara tentang Allah tanpa ilmu termasuk perkara terbesar yang diharamkan oleh Allah. Bahkan, hal itu disebutkan lebih tinggi daripada kedudukan syirik. Karena di dalam ayat tersebut, Allah mengurutkan perkara-perkara yang diharamkan mulai yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Dan berbicara tentang Allah tanpa ilmu meliputi berbicara tanpa ilmu tentang hukum-hukumnya, syariatnya, dan agamanya, termasuk berbicara tentang nama-namanya dan sifat-sifatnya. Yang hal ini lebih besar daripada berbicara tanpa ilmu tentang syariatnya dan agamanya. 2. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu termasuk dusta atas nama Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nahl ayat 116. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَقُولُوا لِمَ تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ
Innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadhiba la yuflihun. Yang artinya, dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Quran Surah An-Nahl ayat 116. Guys, kita dilarang berbicara tentang agama tanpa ilmu karena itu dianggap kita berbohong. Berbohong atas nama Allah. Jangan kita mengada-ngada tentang sesuatu yang kita tidak ada ilmunya. Itu sama saja kita berdusta atas nama Allah. Berdusta biasa aja, kita sudah mendapat dosa. Apalagi kita berdusta atas nama Allah atau mengada-ngada yang kita tidak tahu ilmunya. Jangan seperti itu ya guys. Jangan sampai supaya kita dianggap hebat, kita berbohong tentang sesuatu hukum. Padahal kita tidak tahu apa-apa. 3. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu merupakan kesesatan dan menyesatkan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dari hamba-hambanya sekaligus, tetapi Dia akan mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Sehingga ketika Allah tidak menyisakan seorang alim pun, orang-orang pun mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Lalu para pemimpin itu ditanya. Kemudian mereka berfatwa tanpa ilmu, sehingga mereka menjadi sesat dan menyesatkan orang lain. Hadis riwayat Bukhari nomor 11, Muslim dan lainnya. Hadis ini menunjukkan bahwa barang siapa tidak berilmu dan menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan tanpa ilmu dan mengkias membandingkan dengan akalnya sehingga mengharamkan apa yang Allah halalkan dengan kebodohan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan dengan tanpa dia ketahui, maka inilah orang yang mengkias dengan akalnya, sehingga dia sesat dan menyesatkan. Guys, jangan kita menyesatkan orang lain. Karena ketika orang lain tersesat, kita juga akan bertanggung jawab tentang itu. Kita juga akan tersesat karena berbicara bohong tentang agama. Maksudnya, ketika kita memberitahu seseorang tentang suatu hukum yang kita sebenarnya tidak tahu ilmunya atau tidak tahu apa kebenarannya, itu sama saja kita menyesatkan orang lain. Dan kita juga tersesat, karena mungkin kita akan menganggap apa yang kita beritahu kepada orang lain adalah suatu kebenaran dan kita melakukannya. 4. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu merupakan sikap mengikuti hawa nafsu. Imam Ali bin Abil Izzi Al-Hanafi rahimullah berkata, barang siapa berbicara tanpa ilmu, maka sesungguhnya dia hanyalah mengikuti hawa nafsunya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah. Yang artinya, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Quran Surah Al-Qasas ayat 50. Orang yang mengikuti hawa nafsu akan jauh dari rahmat Allah. Orang yang mengikuti hawa nafsu senantiasa mengikuti keinginan dirinya tanpa mengikuti ataupun mempertimbangkan nasihat dan aturan yang ada. Seperti orang yang berbicara agama tanpa ilmu. Dia hanya akan mengikuti apa yang ingin dia katakan, tanpa peduli dengan aturan yang sebenarnya atau dengan ilmu yang sebenarnya. Maka dari itu, kita jangan sampai mengikuti hawa nafsu. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu merupakan sikap mendahului Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Hujurat ayat 1. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, ayat ini memuat adab terhadap Allah dan Rasul-Nya, juga pengagungan, penghormatan, dan pemuliaan kepadanya. Allah telah memerintahkan kepada para hambanya yang beriman, dengan konsekuensi keimanan terhadap Allah dan Rasul-Nya, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, dan agar mereka selalu berjalan mengikuti perintah Allah dan sunnah Rasul-Nya di dalam seluruh perkara mereka, dan agar mereka tidak mendahului Allah dan Rasul-Nya, sehingga jangankan mereka berkata sampai Allah berkata, dan janganlah mereka memerintah sampai Allah memerintah. Taisir Karimir Rahman Surah Al-Hujurat ayat 1. 6. Orang yang berbicara tentang Allah tanpa ilmu menanggung dosa-dosa orang-orang yang dia sesatkan. Orang yang berbicara tentang Allah tanpa ilmu adalah orang sesat dan mengajak kepada kesesatan. Oleh karena itu, dia menanggung dosa-dosa orang-orang yang telah dia sesatkan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menyuruh kepada petunjuk, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala-pahala orang yang mengikutinya. Hal itu tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa menyuruh kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa sebagaimana dosa-dosa orang yang mengikutinya. Hal itu tidak mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim, nomor 2674 dari Abu Hurairah. Ketika kita mengajak orang lain untuk berbuat kejahatan dan mereka mendapatkan dosa, kita juga akan mendapatkan dosa seperti apa yang mereka dapatkan, tidak dikurangi sedikit pun. Wah, padahal kita hanya diam ya, tapi kita tetap mendapatkannya karena kita ikut terlibat di dalamnya. Kita yang mengajak mereka atau menyuruh mereka. Jadi sebaiknya dan seharusnya kita harus mengajak orang lain kepada kebaikan. Karena ketika mereka mengerjakan suatu kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala seperti apa yang mereka dapatkan. Daripada mendapatkan dosa, lebih baik mengajak seseorang pada kebenaran dan mendapatkan pahala dan ridha Allah. Sebenarnya mendapatkan pahala itu mudah. Kitanya saja yang menganggap sulit dan malah berbuat keburukan atau kejahatan. Maka mulai sekarang mari membenahi diri dan berbuat kebaikan serta mengajak orang lain pada kebenaran dan kebaikan. Jangan sampai yang dulu kita lakukan yang buruk terulang kembali dan tidak bertaubat. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu akan diminta tanggung jawab. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya. Quran Surah Al-Isra ayat 36.
Setelah menyebutkan pendapat para salaf tentang ayat ini, Imam Ibnu Katsir rahimullah berkata, kesimpulan penjelasan yang mereka sebutkan adalah bahwa Allah Ta'ala melarang berbicara tanpa ilmu, yaitu berbicara hanya dengan prasangkaan yang merupakan perkiraan dan hayalan. Nanti di akhirat, kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia, entah itu kebaikan atau malah keburukan. Allah itu maha adil. Ketika kita berbuat keburukan dan belum sempat bertaubat, kita akan mendapatkan ganjarannya. Tapi ketika kita melakukan kebaikan, Allah juga akan memberikan ganjaran sesuai 8. apa yang kita Orang lakukan. yang berbicara tentang Allah tanpa ilmu termasuk tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Syekh Hafiz bin Ahmad Al-Hakami menyatakan, Fasal, tentang haramnya berbicara tentang Allah tanpa ilmu, dan haramnya berfatwa tentang agama Allah dengan apa yang menyelisihi nas-nas. Kemudian beliau membawakan sejumlah ayat Al-Quran. Di antaranya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Yang artinya, barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Quran Surah Al-Maidah ayat 44. 9. Berbicara agama tanpa ilmu menyelisihi jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimullah menyatakan di dalam akidah At-Tahawiyahnya yang masyhur. Dan kami berkata, Wallahu a'lam, Allah yang mengetahui terhadap perkara-perkara yang ilmunya samar bagi kami. 10. Berbicara agama tanpa ilmu merupakan perintah syaitan. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. yang artinya, sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan kepada Allah apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 169. Itu adalah sesuatu hal yang dibenci Allah. Nanti di akhirat, kita akan mempertanggungjawabkan semuanya. Berbuat baik dan ajak juga orang lain untuk berbuat baik, supaya kita mendapatkan ridha Allah. Bukannya melakukan sesuatu hal yang tidak baik atau dibenci oleh Allah. Agama punya aturan. Agama juga punya hukum. Jangan sampai kita membuat sesuatu itu menjadi sesuatu hal yang main-main. Kita beragama. Kita mengikuti aturan, bukan malah semena-mena. Kita hanya manusia biasa. Makhluk yang awalnya tidak ada menjadi ada. Kita ada karena apa? Karena Allah yang menciptakan kita. Jangan kita menjadi manusia yang buruk. Manusia yang tidak menghargai perintah Allah, hukum Allah, aturan Allah. Kita harus menjadi manusia yang berterima kasih dengan mengikuti aturan, perintah, dan hukum-hukumnya.
Jangan sampai menjadi makhluk yang sombong. Semoga Allah selalu memberikan rahmat kepada kita, berkah dan hidayah, menjaga kita dari sesuatu hal yang salah, dan memberikan kita jalan yang benar. Seperti ayat, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim, waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wah, gak kerasa pembahasan kali ini udah berakhir ya teman-teman. Terima kasih yang udah nonton, udah nyimak video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Untuk dosen pengampu mata kuliah pendidikan agama, Bapak Herman Taufik MPDI. Terima kasih. Tugasnya sangat bagus. Semoga bermanfaat untuk kalian dan untuk saya juga. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.